Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Chandri dari kelas R18B di kampus Universitas Tangerang Raya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan salah satu sumber hukum Islam, yaitu Al-Hadis, untuk memenuhi syarat tugas pendidikan agama. Untuk lebih lanjutnya, yuk disimak sama-sama. Definisi dari Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis adalah sumber pengetahuan yang monumental tentang Islam yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Quran. Kedudukan dan fungsinya. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada beberapa dasar hukum Al-Hadis. Yang pertama ada syahadatain, yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang ketiga ada Quran Surat Al-Imran ayat 132, yang keempat ada Quran Surat An-Nisa ayat 80, dan kelima ada Quran Surat Al-Ashr ayat 7. Sejarah pembukuan Al-Hadis. Fase pertama yaitu berlangsung pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Fase kedua yaitu penulisan dan pembukuan hadis. Fase ini dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Khalifah ini memerintahkan kepada Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Dan fase yang ketiga yaitu seleksi hadis. Fase ini dimulai pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini berhasil memisahkan dari fatwa para sahabat, dan fase ini pun muncul kitab-kitab hadis yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagian dari hadis. Yang pertama ada sanad, yaitu orang yang menjadi perawi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada matan, yaitu lafal hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau disebut juga dengan isi hadis. Yang ketiga ada rawi, orang yang meriwayatkannya. Macam hadis. Jenis-jenis hadis atau macam-macam hadis dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari segi bentuknya yang terdiri dari hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Dari segi kuantitas, terdiri dari hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari segi kualitas, dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis do'if. Hadis qauliyah, yang artinya segala ucapan atau perkataan Nabi SAW yang didengar oleh sahabat-sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis fi'liyah, yang artinya hadis yang atas dasar perilaku Rasulullah SAW yang dilihat oleh sahabat-sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya, menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis takririyah, yang artinya hadis atas dasar persetujuan Rasulullah SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Contohnya, Rasulullah SAW melihat seorang sahabat memakan daging dap atau sejenis biawak di hadapannya. Beliau tidak memberikan komentar apapun yang dilakukan sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau membolehkan atau tidak haram memakan daging sejenis biawak itu. Hadis mutawatir, yang artinya hadis yang memiliki banyak sanad. Banyak orang yang meriwayatkan sehingga mustahil perawinya berdusta. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka.
hadis masyhur, yang artinya hadis yang diriwayatkan dari 3 sanad yang berlainan dan tingkat kualitasnya, kuantitikannya satu tingkat di bawah hadis mutawatir. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya dan tangannya. Hadis ahad, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh seseorang, 2 orang atau lebih perawi yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Hadis sahih, yang artinya hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir dan orang-orangnya sangat sempurna hafalannya. Contohnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis hasan, hadis yang memiliki semua persyaratan hadis sahih, tetapi dari segi hafalannya tidak sebagus hadis sahih. Contohnya kitab hadis yang ditulis oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Hadis dhaif, yang artinya hadis yang tidak bersambung sanadnya atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat di sini maksudnya adalah rawinya bukan orang Islam atau belum balik atau tidak dikenal orang atau pelupa dan suka berbuat dosa. Cukup sekian presentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.